Yang menjawab wabarakatuh menurut ulama Mesir Yusuf Qaradawi, kalau suasana batinnya dalam keadaan susah apalagi banyak utangnya, insya Allah Allah cepat lunaskan utangnya. Yang paling besar aminnya itu yang paling banyak utangnya. Alhamdulillahilladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Tidak ada yang tahu, Ibu, kematian itu. Kita ini ada dua fenomena dalam kalangan kehidupan kita. Yang pertama, kita persoalkan tentang tulang punggung. Yang kedua, kita persoalkan tentang tulang rusuk. Siapa yang tulang punggung? Suami tak? Dia yang capek mencari? Tidak. Kita tidak akan pernah lengkap tanpa tulang rusuk. Tidak akan ada itu tulang punggung akan menjadi punggung, dan punggung itu akan menjadi beban. Beban itu akan menjadi pusat pencaharian kita. Tidak mungkin. Orang itu masing-masing sudah ada porsinya. Rezeki itu tidak akan pernah tertukar karena sudah ditakar oleh Allah. Coba Ibu buka tangan tak semua. Coba Ibu buka tangan tak. Buka apa yang tertulis itu. Kalau M miskin, kalau K kaya. Itu menurut paranormal. Karena paranormal itu kadang-kadang tidak normal juga otaknya, perlu dinormalkan oleh Allah. Sebab itu almarhumah ini meninggal dengan meninggalkan suami dan anak satu. Itu luar biasa itu. Bukan sekedar tulang punggung, karena orang ini mencari dalam hidup ini mulai pagi sampai pagi, dia tulang punggung, tanggung jawabnya. Kita ini perempuan jadi tulang rusuk untuk melengkapi, tapi satu saat kita akan menjadi tulang belulang yang ada di alam barzah yang tidak akan bisa kita pertanggungjawabkan kecuali tulang itu akan habis semuanya di mata Allah. Ibu perbaiki tulang tak? Hanya 3 itu tulang yang bisa abadi dalam kubur. Yang pertama adalah tulang tengkorak kepala, untuk mau dilihat apakah ada saksi sujudnya atau tidak. Makanya orang itu tulang kepalanya bagian dahinya sini, kalau dia tebal berarti kurang sujud, kalau dia tipis itu dia rajin sujud. Yang kedua di mana Ibu? Tulang gigi, rahang gigi. Ini dia berzikir atau tidak. Yang ketiga tulang ekor belakang, ini nomor chassis manusia, nomor rangka manusia. Makanya pada saat kita ruku, yang kita pegang itu bagian tulang tempurung kita. Karena dari sini reproduksi manusia. Ibu, biar ibu 4 biji telur ayam kampung, biar sanrego, biar yang namanya kuku bimatel, biar yang namanya semua jenis apa, kalau ini sudah kosong Ibu, ada expirednya, ada masanya. Makanya tidak ada orang yang sehebat umurnya dia tidak pegang tongkat, dan tidak ada orang yang pegang tongkat lebih tinggi dari tongkatnya, tongkat lebih tinggi daripada orang yang memegangnya. Makanya itu Ibu, rajin ke bawah, rajin ke bawah, rajin ke bawah. Satu saat kita demokratis tanah, berasal dari tanah, hidup di atas tanah, dan akan kembali ke dalam tanah. Coba kita gosok kulit, masih bunyi tidak? Kalau kita gosok kulit ini masih berbunyi, berarti masih ada tanah di kulit. Kapan kita gosok kulit ini sudah tidak berbunyi, berarti masa kontrak tanah pada tubuh selesai. Makanya jangan persoalkan soal tanah. Jangan baku bombe karena persoalan tanah. Jangan persoalkan semua bermasalah baku gugat ke pengadilan karena gara-gara tanah. Tanah itu kita satu saat ke sana Ibu. Jangan sampai ada saudara yang saudara semua satu rahim, tidak ada campur tangannya tanah, tiba-tiba harus baku bombe dan baku buang saudara, bahkan mengkali 0 saudara kandungnya yang keluar gara-gara tanah sekali. Jangan berharap harta dari orang tua. Buat harta sendiri untuk anak-anakmu di hadapan Allah. Karena saya selalu minta ini, jaga ini Ibu ya. Karena ini khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Kamu tidak akan pernah tahu bagaimana cinta. Saya kasih tahu Ibu. Itu cinta. Kalau perempuan sudah cinta, selalunya ingin memiliki. Tidak ada itu perempuan kalau dia sudah cinta seseorang dia tidak ingin miliki.
Bagaimana hebatnya itu Yusuf dan Zulaiha, dia kasih masuk penjara itu yang namanya Yusuf, karena dia tidak mau dimiliki oleh laki-laki lain. Begitu itu perempuan, kalau dia sudah cinta, cinta betul. Ini laki-laki memang. Kenapa ibu? Saya cuma bilang laki-laki memang. Kita ji. Makanya itu ibu Khadijah mati di sini. Siapa ada istri yang mati di pangkuan suaminya, 8 pintu surga dibuka oleh Allah. Jadi kalau ada rencana mati ibu, kan dia tahu itu ibu-ibu mati tanggal-tanggal tua, tanggal 29, tanggal 30. Ya. Kalau ada rencana mati, jadikan bantal pahaknya suami. Makanya kalau istrinya wafat seperti ini, gampang sekali 8 pintu surga itu keikhlasan suaminya. Karena ibu sehebat apapun dikali 0 oleh Rasulullah, kalau ada seorang istri yang tanpa ridho suaminya, amalnya tinggi daripada suaminya. Setinggi apapun ibadahnya, dia hanya terapung rekomendasi suamilah yang dia akan menembus sampai ke aras. Main-main itu suami ibu. Kau lihat ini memang pendek dulu. Tapi dia bisa menggugah memonya Tuhan. Yang makin main-main. Karena ibu bisa sujud selama-lama sujud. Ibu bisa bacaan Al-Quran sebanyak-banyak juz. Ibu bisa lakukan semua amal ibadah puasa Senin Kamis. Karena memang tadribat pelatihan spiritual yang paling komitmen dan paling kontinuitas itu perempuan. Oh, puasanya Senin Kamis tanggal 13. Kalau ada puasa banyak, dia duluan puasa. Tapi satu tidak bagusnya, diet. Nawai itu sama Gading di diet. Kenapa ibu? Baru tidak bagusnya lagi update status lagi. Alhamdulillah saya membuka puasa bersama Jalan Kote. Jalan Kote na foto. Apa salahnya Jalan Kote? Supaya orang tahu dalam kompleks bahwa dia puasa semua. Yang paling parah lagi, ada itu orang yang ibu-ibu tidak pernah pulang kalau maghrib, di masjid terus. Tapi hampir semua tetangga cerita di masjid. Ada di sini kan? Ada tidak? Apalagi eksklusifisme. Pasang memang sajadah itu paling banyak di tarawih. Bahasa paling banyak di tarawih. Nah, tarawih memang bisa sajadah. Kalau dia pulang. Ada di sini tidak ibu? Ada. Ibu sudah tahu salah ibadah ini. Ibu, biar seibadah apapun, biar sekuat apapun kita lakukan, zikir apapun, mulai zikir mata, zikir lisan, zikir kalbi, zikir dasar, semuanya bisa kita lakukan. Tapi satu saja, kalau kita membuat suami meneteskan air mata karena kecewa, selesai masalah. Ibu, itu air matanya suami mahal loh ibu. Dalam penelitian itu suami pantang untuk menangis. Makanya kurang itu suami kalau ada orang meninggal dia menangis. Dan dia tidak pingsan-pingsan. Tapi setelah pulang keluarga baru dia duduk sendiri ditemani kopi. Kalau dia rokok keluar air matanya. Itu yang dialami oleh Rasulullah SAW. Sampai-sampai Jibril bilang, hai Rasulullah, jangan sampai kau air matamu menetes kota. Ini istri weh. Lalu ibu tahu kosakatanya orang Indonesia dengan Brunei. Brunei marah sama suami. Ratus rumah. Mulai dari pagi itu darah suami sampai pagi. Suami, makanya saya bilang jaga itu suami, itu aset akhirat. Iya ibu. Kenapa? Karena yang mati ini perlu dibawa dengan tangisan, karena tidak akan menyelesaikan masalah. Makanya itulah laki-laki kurang ada yang pingsan, laki-laki kurang ada yang menangis. Tapi di saat kesendirian dia, maka disitulah tetesan air mata itu. Dan itu yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW. Rasulullah itu ibu kalau dia ke Mekah, ya, pergi lihat kuburannya istrinya. Dia tidak pernah tinggal di rumah, tidak pernah tinggal di hotel. Dia buat tenda kayak begini, yang apabila pintunya dibuka di pagi hari, pertama kuburnya Khadijah. Ini wanita kaya ibu, businessman, businesswoman, iwabul.